wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di materi fikih kelas 6 tentang bab makanan halal dan makanan haram. Tahukah kalian bahwa Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kenal ya makanan halal dan makanan haram. Jadi apa sih itu pengertian makanan halal itu? Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali memang apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memang mengandung madharat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Lalu apa hukum makanan halal? Pada dasarnya memang segala sesuatu yang diciptakan Allah bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Jadi semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Lalu kriteria apa saja makanan halal itu? Ada 3 kriteria. Yang pertama, halal karena zatnya atau bahan dasarnya. Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi, maka dapat ditinjau dari zatnya. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada hadis atau dalam Al-Quran mengharamkan suatu jenis makanan, berarti memang itu benar-benar haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Tapi apabila tidak dijelaskan dalam Al-Quran bahwa makanan itu haram, maka boleh untuk dikonsumsi. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, ya seperti tadi. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Jadi apabila ada makanan atau minuman yang bisa merusak badan, akal dan pikiran, otomatis itu hukumnya haram. Yang selanjutnya, tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Nah, kalau seumpamanya kita punya makanan halal, contohnya saja roti. Nah, tapi tiba-tiba roti itu jatuh kotor, apakah boleh dimakan? Nah, itu sudah tidak boleh dimakan. Kriteria yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal apabila zatnya halal. Tapi apakah seperti itu saja? Ternyata walaupun zatnya halal, tapi apabila kita mendapatkannya atau memperolehnya itu dengan cara yang haram, maka tetap hukum dari makanan tersebut adalah haram. Jadi selain zatnya itu halal atau bahannya halal, cara memperolehnya pun juga harus halal. Makanan halal dapat menjadi haram jika diperolehnya melalui apa saja, yaitu seperti mencuri, menipu, hasil riba, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Bu Guru kasih contoh ya, seumpamanya saja si A dia makan roti di kelas. Nah, halal atau haram? Halal kan, karena itu yang dimakan roti. Tapi ternyata dia dapat rotinya dari mencuri milik temannya. Otomatis roti yang dimakan si A tadi hukumnya adalah haram. Seperti itu. Kriteria makanan halal yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Nah, apabila makanan tadi sudah diperoleh dengan cara halal dan zatnya pun juga halal, namun makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Contohnya,
apabila kita menggunakan alat masak bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Misalnya saja, seumpama si A memasak daging sapi. Kita tahu daging sapi itu adalah bahan makanan yang halal karena zatnya, dan diperolehnya pun itu si A juga beli di pasar, otomatis cara memperolehnya pun itu juga halal. Tapi ternyata daging sapi si A ini tadi dimasak menggunakan alat bekas memasak daging babi, otomatis cara memprosesnya si A itu tadi salah. Jadi daging sapi tadi yang diolah dengan proses yang salah, hukumnya menjadi haram, seperti itu. Lalu jenis-jenis makanan halal menurut Islam itu apa saja sih? Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, terdiri dari biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, contohnya rumput laut, seperti itu. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Kenapa? Karena babi dan anjing itu sudah ada dalam nas dan al-hadis serta Al-Quran bahwa itu sudah dikategorikan binatang haram. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Semua jenis binatang itu, semua yang berasal dari air itu halal untuk dimakan. Bahkan dikatakan bahwa laut itu suci airnya dan halal pakainya. Kira-kira manfaat mengkonsumsi makanan halal itu apa saja? Kita lihat. Yang pertama, apabila kita mengkonsumsi makanan halal, yang pertama pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjaga kesehatannya. Yang keempat, rezeki yang kita terima akan selalu penuh berkah dan barokah. Yang keempat, hidup kita menjadi lebih tenang, damai, dan tentram. Yang kelima, terhindar dari akhlak tercela. Selanjutnya, hikmah apa saja yang kita dapatkan apabila mengkonsumsi makanan-makanan halal? 1. Mendapat kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, karena kita sebagai umat Islam, jadi sudah menjadi tanggung jawab kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi hendaklah kita senantiasa setiap makanan yang diperoleh itu kita cek apakah itu halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena